Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam pemrograman aplikasi akuntansi. Kita lanjutkan pertemuan kita yang tadi tertunda ya. Pembahasan kita lagi membahas tentang report ya. Report ini belum kita simpan ya. Kita simpan dulu report ini. File save ya, save as atau save. Kemudian kita simpan di folder PRG ya, simpannya di folder PRG. Nama reportnya adalah laporan jurnal ya, laporan jurnal. Kalau sudah di ini tinggal di save saja. Kemudian kita tutup ya. Untuk memanggilnya kita buka yang form jurnal dulu ya. Ini form jurnal ini kita buka dulu. Kemudian kita lihat di modul halaman 82, di sini ada coding. Coding ini tinggal dimasukkan saja ke tombol cetak yang ada di form jurnal ya. Ini tinggal di copy, masukkan ke tombol cetak ini ya. Nah, kemudian di sini tinggal di copy paste ya. Tinggal di copy paste. Ada beberapa yang perlu Bapak koreksikan di sini ya. Ini seperti yang Bapak sudah jelaskan sebelumnya, ini adalah untuk memvalidasi. Jadi tombol cetak ini tidak boleh berfungsi selama transaksi belum selesai. Tandanya belum selesai, maka sisi debit dan sisi kreditnya belum seimbang, gitu ya. Jadi kalau belum seimbang nanti akan menampilkan pesan ini. Sorry, transaksi tidak bisa diproses. Periksa lagi sisi debit dan sisi kreditnya. Ini berarti sisi debit dan sisi kredit tidak sama, gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah selesai, transaksinya sudah sama, sisi debit kreditnya ini boleh dicetak. Nah, untuk mencetak, maka tabel-tabel yang tadi akan akan ditampilkan harus sudah dipanggil dulu ya. Nah, kalau yang tabel perusahaan dan user nama sendiri itu sudah dipanggil di load ya. Hanya karena ini ada yang mau direlasikan, maka kita panggil dulu tabel TB account dan TB jurnalnya gitu ya. Nah, di sini kita akan mencetak berdasarkan atau per nomor transaksi, maka di sini harus diindeks berdasarkan nomor buktinya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita relasikan nomor akun yang ada di nomor bukti ini ke tabel akun ya. Untuk apa kita relasikan? Karena tadi di dalam report ya, saya tunjukkan lagi di dalam report di sini tuh, ini ada nama akun yang dipanggil dari tabel akun, sedangkan yang akan ditampilkan yang lainnya adalah semuanya dari tabel transaksi ya. Tuh. Maka supaya nanti ya nama akunnya muncul sesuai dengan nomor akunnya, maka harus direlasikan dulu ya nomor akunnya dengan yang ada di nomor bukti ini dengan nomor akun yang ada di tabel akun ya. Kemudian berikutnya adalah ini ada perintah memfilter ya berdasarkan tanggal transaksi. Cuma yang akan kita tampilkan kan sekarang tidak menampilkan per tanggal ya. Yang kita tampilkan adalah per nomor bukti. Jadi ini kita matikan aja filternya ya. Filternya kita matikan dulu. Kemudian di sini ada report ya. Forum memanggil report ya. Kita ingat foldernya kita ada di D ya. Di nama sendiri. Kemudian di PRG ya, nyimpan
laporan jurnal ini ada di, kita cek ya, ada di PRG di nama sendiri, di D di nama sendiri, di PRG ya ada nama apa, laporan jurnal ya. Kemudian kita ingin menafikan di sini ada tanda penyambung dengan yang di bawah, berarti ini nyambung dengan yang di atas ya perintah ini. For nomor bukti ya yang sama dengan nomor bukti yang ini ya gitu. Yang ditampilkan adalah sama dengan nomor bukti yang ini. Kita coba cetak ya. Kita jalankan, dilarang dulu. Nah, kemudian kita tampilkan dulu jurnalnya yang akan kita cetak, misalkan ini ya. Kita ingin menampilkan jurnal ini. Nah, nomor buktinya adalah 2234 ya. Ini berarti yang harus tampil. Kita coba cetak, maka di sini tampil adalah yang 22324 ya. Sama kan? 224 ya. Di nomor ini tampil hanya satu faktur saja. Sedangkan kalau kita ingin menampilkan dalam atau laporan bulanan ya atau laporan harian, kita bisa membuat form lagi ya. Anda buatkan di dalam dokumen ini form ya, kemudian di sini di dokumen ya form, kemudian new form. Kita isi dulu captionnya adalah laporan jurnal ya. Captionnya adalah laporan jurnal. Laporan jurnal. Nah, desainnya kita lihat di modul halaman. Nah, ini ya. Laporan jurnal, di sini ada tanggal. Kita munculkan dulu report atau form control toolbar-nya ya. Ini. Kita buatkan dulu di sini label. Labelnya adalah tanggal. Ya. Kemudian kita pakai auto size aja. Kemudian backlightnya transparan ya. Font size-nya kita pakai 12 saja yang standar. Ya. Kemudian setelah kita buatkan nih, kita hilangkan grid line-nya ya. Grid line-nya kita hilangkan. Kita kasih warnanya warna back color. Nah, back color ini kita kasih guys. Salah. Back color ini kita kasih warna. Ya, kemudian untuk membuat ini, untuk memfilter ya, yang kita tampilkan ini adalah tanggal berapa atau bulan apa, tahun berapa gitu ya. Nah, kita akan buat atau kita akan gunakan ini datetime picker. Untuk membuat datetime picker, sebelumnya kita harus munculkan dulu dari tool ya. Dari tool, karena di sini belum ada ya, di ActiveX di sini belum ada. Nah, masih kosong. Kita munculkan dari tool. Kemudian pilih option ya, kemudian pilih control, ketik ActiveX controlnya, kemudian cari di sini yang Microsoft ya, dari huruf M ya, Microsoft Date Time Picker ya. Nah, ini Date and Time Picker, dicek, diklik aja kotaknya. Nah, kalau sudah diklik kotak ini ya, kemudian Anda klik OK. Nah, nanti kita cari di sini, pilih yang ActiveX, sekarang keluar ada ya. Tinggal klik saja di sini. Ya. Ini kalau muncul seperti ini, gelap ya. Tinggal rubah aja di sininya, grid lainnya dimunculkan ya. Ini fontnya untuk yang di Windows versi Windows 10 ya, atau Windows 2008 ini nggak bisa dirubah ya, font size-nya di sini di propertiesnya. Jadi kalau pakai Windows yang lama ya, yang
itu bisa dirubah ya. Nah, kemudian ini kalau sudah kita buatkan sekarang tombol untuk keluarnya ya. Ini ada tombol cetak sama tombol keluarnya. Nah, kita ini supaya kalau males buat ya tinggal copy aja lah dari sini. Dari form jurnalnya ini ya. Ya, kita copy aja tombol cetak ini dan tombol keluarnya kita copy ya. Tinggal Ctrl C kita masukkan ke sini. Nah, udah. Kita akan isi codingnya. Ini namanya tombol cetak ya, atau lihat ya Bapak lah ya. Nah, kalau mau dikasih di sini sudah diisi tooltip tag-nya ya. Tampilkan jurnal atau cetak jurnal. Nah, kemudian di sini belum dimunculkan tooltipnya. Tooltipnya harus diteruskan supaya tooltip tag-nya muncul. So tip, nah, tooltipnya diteruskan ya. Sekarang kita akan isi codingnya ada di sini ya. Kita akan isikan pertama ini untuk prosedur loadnya kita kopikan sampai sini dulu. Kita masukkan ke sini prosedur load ya. Kemudian sambungannya. Nah, yang harus diperbaiki atau yang harus dirubah adalah pertama ini ya foldernya. Foldernya silakan diarahkan ke nama sendiri ya. Eh, Nama sendiri di folder data SKA ini sama ya, folder datanya data SKA. Kemudian kita berikan kondisi atau untuk mengecek apakah tabel account ini sudah ada dalam memori atau belum ya dengan perintah if use ya. Jadi jika sedang digunakan maka kita tutup dulu tabel akunnya. Begitupun yang tabel jurnalnya jika ini sedang digunakan maka tutup dulu. Perusahaan juga sama ya. Nah, tabel-tabel yang lainnya yang kita akan gunakan ya, ini bisa kita lakukan perintah yang sama. Sebenarnya yang untuk dalam report ini kita hanya eh, hanya menggunakan tabel account, tabel jurnal perusahaan sama ini ya user nama sendiri. Ini kalau belum dirubah silahkan diganti. Ya, hanya ini yang akan kita pakai di report yang sekarang. Tapi gak apa-apa, ini gak usah kita hapus ya. Sekarang tabel-tabel yang mau kita gunakan kita buka di sini. Select satu tabel account ya, ini kita buka dan indeks nomor akunnya karena itu mau direlasikan dengan tabel jurnal ya. Kemudian kita keluar, select duanya dibuka use tabel jurnal, indeks nomor buktinya, kemudian uh, ini ke atas ya, sini adanya di atas nih, salah kalau di bawah. Kemudian select 3 use tabel perusahaan. Nah, kemudian select 4-nya ini mau dimasukkan juga gak apa-apa, biarin lah, di gak usah kita hilangkan. Yang akan kita pakai adalah yang ini, yang select 7 ya. Jadi kalau Anda mau ini gak usah dihapus ya, silahkan aja, paling ganti ininya sesuai dengan nama masing-masing ya. Kemudian lanjutnya adalah di sini untuk unloadnya ya. Unloadnya silahkan dikopikan ke prosedur unload ya, ketikkan aja unload. Nah, kita masukkan perintah ini ke unload ya. Selanjutnya adalah ini activate nih. Activate-nya ini ya, kita pindahkan ke activate-nya ada di atas. Semoga kelihatan. Nah, ini activate ya. Kita masukkan. Nah, ini
tanggal ini harus ini di sini di forum TGL day adalah tanggal tanggal dari tanggal sekarang dari date ya. Tapi ini namanya TGL kita ganti dulu yang ini. Yang ini kita namanya ganti jadi TGL sini. TGL. Nah, supaya sesuai dengan coding ini ya. Codingnya di sini TGL kasih nama TGL. Jadi nanti si tanggal bulan dan tahunnya akan disetting dengan tanggal yang ada di sini ya, yang ada di komputer gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan kopikan di tombol cetaknya. Nah, kita masukkan ke tombol cetak di sini ya. Ke tombol cetak, kemudian berikutnya yang tombol keluarnya ini masukkan ya. Yang tombol keluar ini ya. Ya, yang ini kita akan di sini eh, dalam coding ini sudah di apa namanya dibuatkan variabel ya untuk merekam. Ini DD untuk merekam tanggalnya, kemudian MM untuk merekam bulannya dan Y untuk merekam tahunnya ya. Kemudian di sini eh, karena bentuk tanggalnya adalah British ya. Jadi tanggal bulan di sini gabung dengan garis miring ya, kemudian gabung lagi dengan bulan, gabung lagi dengan garis miring, gabung dengan tahun ya. Jadi bentuknya bentuk British, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian si tanggal ini kita karena ini bentuknya masih karakter, ini ada tanda kutipnya, maka dirubah menjadi tanggal dengan cara perintah cetot ya, karakter to date, simpan di PTGL. Nah ini nanti untuk kalau kita ingin misalkan menghendaki eh, menampilkan datanya adalah per tanggal gitu ya. Kalau per tanggal eh, tinggal merubah di filternya saja ya. Misalkan gini contohnya. Ini saya rubah dulu ya. Saya ambil ininya saja. Ya. Nah, kalau seperti ini ya set filter tuh tanggal transaksi sama dengan nah ini masukkan yang PTGL gitu ya. Jadi menampilkan ini kita kasih bintang dulu ya. Kemudian, nah ini juga nggak diperlukan karena sudah difilter ya. Karena sudah difilter maka perintah ini kita perlukan. Kita eh, kita matikan saja ya. Atau ini bisa kita hilangkan sebenarnya ya. Kalau kita udah memfilter, kita tidak perlu lagi perintah ini. Kalau sudah memfilter, ini return aja ya. Kita coba tes ya. Namun kita harus tahu dulu ini transaksinya yang terakhir tanggal berapa di sini ya. Nah, misalkan di sini ada tanggal 27 Mei ya, yang terakhirnya 27 Mei. Kemudian ada yang tanggal 7 Mei ya. Kita coba menampilkan yang tanggal 27 Mei. Nah, tadi ya, dijalankan. Oh, ini belum disimpan ya. Kita simpan dulu, ini di save dulu. Simpannya di PRG ya. Simpannya di PRG. Nama filenya adalah laporan jurnal saja. Namanya laporan jurnal save ya. Kemudian nah, setelah disimpan kita coba jalankan karena barusan ingin menampilkan per tanggal ya. Jadi kita akan tampilkan di sini tanggalnya tadi untuk bulan Mei ya. Bulan Mei tanggal 27. Kita cetak masalahnya yang tampil di sini adalah yang tanggal 27 saja. Nah, 27. Ada 3 transaksi ya. Tapi kalau kita ingin menampilkan yang tanggal 7 saja tadi ya. Kita pilih bulan Mei tanggal 7. Nah, nanti yang tampil yang tanggal 7 saja nih. Tanggal 7 Mei ya, ada berapa transaksi nih. Nah, ah, ini sebentar ini reportnya tadi
Kita coba preview. Bentar, ini kayaknya reportnya belum pindahin. Ini masih ke ini belum dipindahin, harusnya ini reportnya ke D ya, ke nama sendiri di sini. Jadi tidak nyambung ke yang tadi dibuat. Nah, ini ke D nama sendiri PRG ya. Ini dirubah dulu foldernya. Kita coba jalankan ya, menampilkan yang bulan Mei. Nah, tanggal 7. Nah, ini tadi mah Pak garis bawahnya kepanjangan ya. Sekarang sesuai ya. Nah, ini kalau ingin dibuat apa namanya pemisah antara antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lainnya, tinggal kasih garis aja ya di sininya nih, di dalam reportnya. Nah, di dalam grup ini, grup footer ya di sini, di dalam grup footer kita kasih garis ini aja, kita copy. Nah, kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini, nanti kita lihat ya. Sekarang ditampil lagi yang tanggal 27 Mei misalkan. Mei tanggal 27 cetak. Nah, jadi ada pemisahnya. Dari eh, jurnal ke jurnal lainnya ada tanda pemisahnya. Nah, silahkan dirapikan saja kalau masih tampilannya belum rapi ya. Ini bisa dirapatkan kalau, nah ini juga bisa dirapatkan, geser-geser ya. Tadi ini ya, nah gini, biar agak eh, tanggal transaksinya tanggal 27. Nah, sekarang ini garisnya nggak terlalu cuma tebal doang ya. Karena tadi dua garisnya. Kalau ingin ada jaraknya, tinggal kasih aja dikit ini, agak ke bawah dikit. Nah, ke bawah dikit. Segini mungkin kita lihat. Mei tanggal 27. Nah, udah ya, ada jaraknya sedikit. Oke, kalau kita ingin menampilkan per bulan, tinggal merubah saja ya. Ini kan sudah ada bulannya ya, bulan dan tahun. Berarti kita tinggal merubah set filternya, ini tinggal namakan pakai man seperti ini ya. Tinggal namakan pakai man. Ini ke yang bulannya sama dengan ini, dan tahunnya gitu ya. Ya. Dan tahunnya ini ganti pakai year sama dengan ininya YY ya, tahun YY yang ini nih, YY ya. Jadi yang bulannya sama dengan bulan ini dan tahunnya sama dengan tahun ini. Kita coba cek sekarang yang menampilkan laporan bulan Mei, berarti kan di sini pilih Mei saja. Anda pilih Mei, tanggalnya tidak terpengaruh tanggal berapa saja. Karena yang diminta adalah yang bulan Mei 2024. Nah, di sini yang tampil adalah yang bulan Mei saja, dari tanggal 7 ya sampai dengan tanggal 27. Oke, itu eh, report jurnal ya. Eh, Sementara untuk report jurnal Bapak akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Eh,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.